Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi, di video tutorial kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana persiapan bridging BPJS dan bagaimana alur pelayanan menggunakan bridging BPJS seperti itu. Jadi, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang harus dipastikan sebelum mengikuti tutorial ini adalah teman-teman FKTP sudah mendapatkan cons ID, secret key, dan user key production dari BPJS. Apabila teman-teman belum mendapatkannya, bisa disimak dulu videonya agar nanti ketika sudah mendapatkan ketiga persyaratan tersebut bisa langsung diterapkan. Baik, langsung saja. Ini contohnya saya sudah masuk ke klinik ya, ke FKTP. Sudah masuk ke akun FKTP di SIM Klinik. Langsung kita ke menu edit data klinik. Kita klik edit. Nah, di data bridging picker BPJS ini silahkan diisi mulai dari cons ID, secret, user key, kode provider, username picker, dan password picker. Untuk username picker dan password picker sangat disarankan sekali menggunakan akun administrator dan bukan akun pegawai entry. Karena agar semua fitur bridging dapat dijalankan dengan lancar di aplikasi SIM Klinik ini. Kalau misalkan adanya akun petugas entry bagaimana? Tidak apa-apa, tapi sebisa mungkin coba ditanyakan akun administratornya. Jadi ketika ini sudah kita isi semuanya, jangan lupa untuk mengganti opsi status bridging BPJS dari belum mendapatkan cons ID menjadi sudah mendapatkan cons ID. Apabila sudah dan sudah terisi semua, bisa kita klik simpan. Oke, update data berhasil. Nah, sekarang bagaimana mengeceknya apakah username dan password saya benar, apakah cons ID dan secret saya benar? Caranya sangat mudah sekali. Kita langsung masuk ke bridging picker BPJS. Lalu kita klik kesadaran. Nah, kalau hasil referensi kesadaran keluar, maka artinya data akun bridging BPJS yang sudah kita masukkan itu benar. Misalkan lagi coba ke dokter ya. Kita klik cari. Nah, maka list dokternya akan keluar. Begitu juga dengan menu lain seperti misalkan diagnosa. Kita masukkan kata kuncinya misalkan upper. Kita klik cari. Nah, maka akan muncul. Kalau misalkan tidak muncul, ada beberapa faktor. Yang pertama ada kesalahan di cons ID maupun secret ataupun data lain yang terkait dengan bridging BPJS. Atau yang kedua, aplikasi SIM Klinik mengalami kendala menghubungkan ke server BPJS. Kalau yang masalah nomor 2 ini memang lazim ya dialami. Jadi semisal ternyata data login data bridging BPJS sudah benar tapi kok masih belum bisa, kemungkinan besar dari server BPJS-nya bermasalah. Oke, langsung saja kita ke persiapan bridging BPJS-nya. Pertama-tama kita masuk dulu ke menu master dokter. Oke, sudah masuk ke menu master dokter ya. Di sini yang perlu teman-teman FKTP lakukan adalah memasukkan kode dokter BPJS ke masing-masing dokter. Misalkan ini ada dokter yang kosong ya, contohnya ID BPJS-nya dokter 65034. Kita masuk ke bridging picker BPJS, setelah itu ke menu dokter. Kita cari tadi dokter 65034. Nah, kodenya ada di sini, di kolom yang ini. Jadi kita salin dulu.
Kembali lagi ke master dokter. Lalu kita edit dokter yang bersangkutan. 65034. 65034 ya. Setelah itu kita simpan. Jadi semua dokter yang terdaftar di BPJS silahkan diedit seperti itu. Dimasukkan masing-masing kode dokter BPJS-nya. Selanjutnya kita ke master poli. Master poli. Nah, demikian juga dengan poli, kita memasukkan kode BPJS-nya masing-masing poli. Misalkan ini poli umum sudah ada ya. Kalau poli umum itu pasti 001. Kalau poli gigi ini 002. Coba kita cek di sini ya. Kita ke menu poli. Kita klik tampilkan. Poli gigi dan mulut 002, poli KIA 003. Berarti karena tadi kita mau ngedit poli gigi, berarti kodenya 002. Kita salin dulu. Lalu kita klik, kita masuk lagi ke master poli. Kita klik edit di poli gigi 002. Nah, di sini juga sudah saya buatkan sedikit referensinya. Poli umum, poli gigi, poli KIA. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke, jadi persiapan bridgingnya seperti itu. Yang pertama, pastikan kita sudah berhasil membuka menu bridging picker BPJS seperti cek kesadaran, cek diagnosa, atau cek dokter. Setelah itu kita edit yang pertama master dokternya. Kita masukkan ID BPJS atau kode dokter BPJS masing-masing dokter. Jika sudah semua, kita lanjut ke mengedit kode poli BPJS ke masing-masing poli. Oke, jadi kita sekarang akan mencoba melakukan pendaftaran pasien BPJS. Untuk pendaftaran, seperti biasa, kita klik tambah ya. Setelah itu, kita bisa mencari entah itu dengan NIK ataupun NRP ataupun BPJS ataupun dengan nama seperti biasanya pokoknya. Jadi ini saya contoh satu. Pastikan untuk pasien BPJS yang ingin menggunakan BPJS itu nomor BPJS-nya dimasukkan di sini. Setelah itu kita pilih poli. Kita pilih dokternya, kita pilih jenis kunjungannya, jenis rawatnya. Setelah itu ini, jenis bayar. Jenis bayar ini sangat penting dipilih karena ketika pasien BPJS yang ingin menggunakan BPJS tetapi nanti kalau jenis bayarnya ternyata umum, maka dia tidak akan terbridging ke picker. Maka kita pilih yang BPJS. Untuk opsi jenis bayar ini akan muncul ketika kita mengatur pengaturan status bridging BPJS ini ke sudah mendapatkan cons ID. Jika kita masih mengatur ke opsi belum mendapatkan cons ID, ketika kita coba pendaftaran, maka menu jenis bayar akan kosong. Akan otomatis menjadi umum. Maka dari itu, yang perlu saya tekankan di sini adalah jangan lupa untuk mengganti opsi status bridging BPJS dari belum mendapatkan cons ID menjadi ke sudah mendapatkan cons ID agar opsi jenis bayar di pendaftaran muncul. Oke, jadi kita ulangi pendaftarannya. Kita klik tambah, kita cari pasiennya misalkan ini. Kita pilih poli, pilih dokternya, kita pilih jenis kunjungannya, jenis rawat, dan jenis bayar BPJS. Keluarnya kita isi, misalkan panas, batuk, pilek. Jika sudah diisi semuanya data pendaftarannya, kita klik simpan. Oke, memproses. Nah, berhasil bridging BPJS, peserta berhasil didaftarkan di picker BPJS. Kita klik OK.
Nah, bagaimana cara mengeceknya? Apakah pendaftaran ini sudah benar-benar masuk di Picker atau belum? Langsung saja kita masuk ke menu Bridging Picker BPJS. Setelah itu kita ke menu pendaftaran, lalu klik cari pendaftaran by provider. Nah, ini tanggal daftarnya hari ini, startnya sekian, limitnya bisa diganti mungkin kalau semisal pendaftarannya banyak, contohnya limitnya 200. Jadi nanti ada 200, maksimal ada 200 pendaftaran yang di list di sini seperti itu. Kita klik tampilkan. Oke, ini sudah ada ya. Tadi sempat ada error ketika diklik tampilkan tidak muncul. Ini kita coba kita klik tampilkan lagi. Nah, ini sudah muncul ya. Nomor antriannya A1, tanggalnya sekian, nomor kartunya sekian, namanya sekian, polinya poli umum, statusnya baru. Oke, jadi karena tadi pendaftaran kita sudah berhasil masuk ke Picker BPJS, selanjutnya kita akan langsung coba ke pelayanan pasien. Kita klik pelayanan pasien, kita klik tombol hijau. Jadi cara pengisiannya sama seperti biasanya dilakukan oleh teman-teman, tidak ada bedanya. Coba kita isi dulu ya, misalkan tingginya sekian, beratnya sekian, lingkar perutnya sekian, sistol sekian, diastol sekian. Kesadaran jangan lupa dipilih, kompos mentis, kita klik simpan. Setelah itu di data medis, diagnosa jangan lupa diisi, misalkan J06. Oke, lalu di instruksi terapi, misalkan terapi, kita klik simpan. Lalu di status pulang, misalkan ini status pulangnya berobat jalan, kita klik simpan juga. Kalau misalkan sudah diisi semuanya, kita klik pelayanan selesai. Nah, berhasil bridging BPJS, kunjungan berhasil ditambahkan di Picker BPJS. Jadi data kunjungan yang tadi seperti tinggi, berat, diagnosa, status pulang itu sudah masuk ke Picker. Bagaimana cara mengeceknya? Apakah pasien ini sudah dilayani atau belum di Picker BPJS? Ini kita klik OK dulu. Kita kembali masuk ke Bridging Picker BPJS. Setelah itu ke pendaftaran, lalu cari pendaftaran by provider. Kita klik tampilkan. Nah, nomor antrian A1 pasien Syamsuddin Harahap statusnya sudah dilayani, bukan baru lagi. Tandanya kunjungan tadi yang kita masukkan data pemeriksaannya sudah berhasil masuk ke Picker BPJS. Selanjutnya, coba kita ke menu, atau coba kita memasukkan atau mendaftarkan pasien yang harus minta rujukan. Kita kembali ke pendaftaran, kita klik tambah nama pasiennya, misalkan ini ya, pilih poli, dokternya ini, jenis kunjungan, jenis rawat, jenis bayar BPJS, keluarnya misalkan ini, kita klik simpan. Oke, berhasil bridging Picker BPJS. Yang jelas, kalau ada kendala dalam pendaftaran, dalam bridging BPJS akan muncul errornya, masing-masing. Nanti di keterangan errornya ada, misalkan ada kesalahan bridging BPJS. Nah, di bawahnya nanti di sini pesannya apa, seperti itu. Ini kita klik OK. Kita langsung ke pelayanan pasien. Kita klik yang hijau ini, kita isi dulu. Kesadarannya misalkan kompos mentis, kita simpan. Diagnosanya misalkan I10. Kita isi terapinya, kita klik simpan. Nah, di status pulang ini kita pilih kalau misalkan butuh rujukan ke vaskes lain, kita pilih rujuk lanjut. Nah, akan muncul form seperti ini.
Jenis rujuknya kita pilih, mau rujuk spesialis atau rujuk lanjut. Di contoh ini coba kita rujuk spesialis. Spesialisnya kita pilih, kalau I10 itu hipertensi berarti jantung dan pembuluh darah. Subspesialisnya misalkan ini, tanggalnya kita pilih, tanggalnya mau rujuk kapan. Misalkan mau rujuk besok hari Rabu misalkan, tanggal 20. Lalu kita klik cari vaskes rujukan spesial. Nah, maka akan muncul daftar FKTP-nya, daftar nama PPK rujukan. Untuk prosesnya, apakah munculnya itu cepat atau lambat, itu tergantung yang pertama dari koneksi internet teman-teman, dan yang kedua dari apakah server BPJS-nya sedang bagus atau sedang lemot. Jadi memang banyak faktor ya bridging BPJS ini. Ini misalkan karena nama PPK-nya sudah muncul, PPK rujukannya sudah muncul, kita pilih salah satu, misalkan RSAD Brawijaya Surabaya misalkan ya. Kita klik pilih. Nah, jangan lupa untuk memilih kode TACC-nya. Misalkan karena ini I10 ya, coba saya pilih tanpa TACC saja. Kalau tanpa TACC opsinya kosong, tapi kalau dipilih yang lain nanti akan muncul opsi lainnya. Misalkan kalau TACC-nya time, alasannya apa, 3 hari kah, 3 sampai 7 hari kah, atau misalkan comorbid. Coba kita pilih yang tanpa TACC, kita klik simpan. Kalau sudah, kita klik pelayanan selesai. Nah, berhasil bridging BPJS. Kunjungan berhasil ditambahkan di Piker BPJS. Oke, untuk pelayanan pasien yang terbridging dengan BPJS kurang lebih seperti itu, sama persis, hanya saja berbeda di ini ketika klik pelayanan selesai. Jadi ketika klik pelayanan selesai akan ada proses untuk mengirimkan data ke Piker BPJS. Nah, sekarang bagaimana cara kita memasukkan, misalkan kalau ada pemeriksaan penunjang, atau mungkin ingin memasukkan obat atau tindakan, atau mungkin ingin mengedit kunjungannya, apakah masih harus lewat Piker? Jadi tidak perlu lewat Piker, bisa langsung melalui aplikasi SIM Klinik. Langsung saja kita masuk ke data kunjungan BPJS. Nah, jadi di data kunjungan BPJS ini akan muncul daftar kunjungan mana saja yang sudah berhasil terbridging oleh BPJS. Ini juga kita bisa filter berdasarkan tanggal ya. Oke, yang pertama untuk contoh coba kita memasukkan tindakan. Oke, jadi di sini coba kita masukkan tindakan. Nah, mencari tindakannya bagaimana? Jadi di kode TKP ini misalkan kita masukkan 10, startnya 0, limitnya jadikan 100 saja agar seluruh tindakan muncul nanti. Kita klik cari tindakan. Nah, kita pilih salah satu tindakannya. Misalkan ini evakuasi medis atau ambulan darat ya. Biayanya kita isi, keterangannya misalkan tes, hasilnya ini diisi ini saja, diisi angka 1 saja, misalkan tidak tahu harus diisi apa, karena kalau misalkan tidak diisi itu error nanti. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke, data tindakan berhasil ditambahkan ke data kunjungan BPJS. Nah, jadi seperti itu caranya menambahkan tindakan. Kalau mau dihapus bisa kita langsung klik hapus. Misalkan ini kita hapus ya, hapus data tindakan. Apakah Anda yakin ingin menghapus data tindakan? Kita klik ya. Nah, data tindakan berhasil dihapus. Oke, itu cara menambahkan tindakan. Sekarang bagaimana cara menambahkan obat? Jadi kalau di Piker itu kan ada menu untuk menambahkan obat. Berbeda dengan kolom instruksi dokter ya.
Jadi seperti ini caranya, kita klik obat. Jadi dikliknya sesuai pasien yang ingin dimasukkan ya. Misalkan saya mau masukkan obatnya pasien atas nama Wildan Jafar, berarti di sini. Jangan klik yang atas, karena kalau yang atas punyanya Syamsuddin Harahap nanti. Kita klik yang Wildan Jafar ini, yang obatnya. Nah, misalkan keywordnya atau kata kuncinya paracetamol. Start limitnya. Setelah itu kita cari obat. Nah, jadi akan muncul list obatnya. Misalkan saya klik yang ini, paracetamol 500 gram. Saya klik pilih. Nah, setelah klik pilih, tabel pencarian obatnya akan hilang. Setelah itu teman-teman bisa langsung lanjut mengisi. Misalkan nih saya isi random saja dulu. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Nah, data obat berhasil ditambahkan ke data kunjungan BPJS. Nah, sudah muncul obatnya ini. Kalau misalkan mau dihapus, tinggal dihapus saja, diklik hapus. Nah, kita klik ya. Oke, data obat berhasil dihapus. Nah, maka obatnya sudah terhapus. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mau memasukkan pemeriksaan penunjang atau MCU? Jadi kita klik MCU ini. Nah, silakan teman-teman mengisi pemeriksaan penunjangnya apa saja. Misalkan ini saya isi ini saja 120, 80. Selebihnya 0. Kalau sudah kita klik simpan. Nah, data MCU berhasil ditambahkan ke data kunjungan BPJS. Kita klik OK. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mengedit kunjungan? Misalkan nih dari berobat jalan terus jadi pengen rujuk seperti itu. Jadi kita langsung klik ini aja, kita klik edit kunjungan yang berwarna kuning. Misalkan tadi ini pasien Syamsuddin Harahap kan berobat jalan. Coba kita ganti ke rujuk. Kita klik edit kunjungan ini. Nah, status pulangnya kita ganti rujuk lanjut. Akan muncul form pencarian fasilitas kesehatan rujuk lanjut seperti tadi saat pelayanan pasien. Misalkan karena ini tadi apa J06 ya, berarti paru. Subspesialisnya paru, rujuknya misalkan hari Rabu. Kita klik cari Vaskes. Nah, sudah muncul. Coba kita pilih RSAD Brawijaya. Nah, TACC-nya misalkan tanpa TACC. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, data kunjungan berhasil diubah. Jadi ketika teman-teman nanti ngecek ke Piker, itu jenis kunjungannya sudah berubah status pulangnya. Yang awalnya berobat jalan jadi rujuk lanjut. Ini kita klik OK. Nah, tadi untuk pelayanan pasien sudah, terus data seperti data obat, data tindakan, MCU, dan edit tindakan kunjungan BPJS sudah. Sekarang bagaimana caranya mencetak surat rujukan BPJS? Jadi langsung saja teman-teman masuk ke menu surat. Ini ada surat rujukan BPJS ya, kita klik. Nah, di sini akan muncul daftar kunjungan atau daftar pelayanan pasien BPJS yang status pulangnya itu rujuk lanjut. Jadi langsung saja kita klik cetak ke salah satu pasien yang ingin dicetak suratnya, misalkan Wildan Jafar ya. Kita klik cetak. Nah, maka akan muncul pop-up seperti ini. Akan muncul pop-up surat rujukan. Nah, ini sudah terisi otomatis ya dari namanya, setelah itu mau rujuk ke poli mana, tanggalnya sudah otomatis ya, berlaku 90 hari. Jadi teman-teman langsung cetak saja ke printer masing-masing, diklik cetak. Nah, langsung saja seperti mencetak pada umumnya. Jadi seperti itu. Untuk pelayanan menggunakan bridging BPJS hanya seperti itu, sangat mudah ya. Jadi kita sebisa mungkin meminimalisir membuka aplikasi Piker. Nah, untuk catatan teman-teman, karena kita ini masih bridging Piker, belum masuk ke antrian online,
maka teman-teman silahkan tetap menjalankan aplikasi antrian online dengan catatan setelah pasien didaftarkan di antrian online atau ada pasien yang mendaftar melalui antrian online dan sudah masuk ke antrian online teman-teman, silakan didaftarkan terlebih dahulu di menu pendaftaran ini. Didaftarkan dulu sampai masuk ke Piker BPJS. Setelah itu baru diklik hadir di antrian online-nya. Jadi ketika pasien itu sudah mendaftar lewat mobile JKN misalnya, itu kan nanti akan masuk ke antrian online teman-teman nih. Nah, ketika pasien tersebut datang, sebelum klik hadir, pastikan didaftarkan dulu melalui aplikasi SIMklinik ini agar nanti terbridging otomatis ke Piker pendaftarannya. Setelah itu baru diklik hadir. Oke, jadi untuk catatannya seperti itu perihal antrian online. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai bridging BPJS ini, silakan tuliskan di kolom komentar atau silakan didiskusikan di grup WhatsApp SIMklinik. Baik, itu saja untuk tutorial kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.